Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk ya? Ada Pak. Siapa? Muslim. Kenapa dia? Kenapa? Sakit. Ada surat izin atau keterangan dokter? Mungkin Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi dari teman-teman sudah ke sana. Ya, Salah ya? Pak, mari. Ya. Jemaah. Berarti cuma muslim sendiri ya? Iya. Semuanya masuk ya? Iya, Oke, betul. cuma muslim. Bapak catat dulu. Muslim pada hari ini tidak masuk ya. Kan buka buku matematikanya. Ya, Pak. Sudah dibuka semua? Ya, Sudah dipelajari semua? Sudah. Tadi malam sudah belajar? Belum. Mengaitkan dengan materi yang sebelumnya sudah? Belum. Sekarang materi apa? Enggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Kan kita dari yang kemarin fungsi komposisi dari dua fungsi. Ya. Oh, Jadi yang sekarang tiga fungsi. Fungsi komposisi dari tiga Fungsi. Ada yang tahu apa itu fungsi komposisi? Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Ada yang mau mereview kembali, merefresh kembali otak kita? Apa itu fungsi komposisi? Kenapa disebut fungsi komposisi? Ada yang masih ingat penjelasan Bapak kemarin? Susah kemarin Pak saya. Masa? Bukannya mudah ya? Tidak masuk. Bagaimana Hafiz? Apa itu fungsi komposisi? Fungsi yang mengaitkan ke beberapa fungsi ya Pak. Misalkan dua fungsi. Fungsi komposisi itu fungsi yang mengaitkan dengan dua fungsi atau lebih. Jadi tidak hanya terdiri dari satu fungsi. Kemarin Bapak sudah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Bapak di sini memiliki kayu. Ini Bapak mereview kembali otak kalian supaya kalian bisa mengingat, karena pelajaran pada kesempatan kali ini merupakan kelanjutan dari yang kemarin. Bapak memiliki kayu yang masih gelodongan, masih bulat penuh. Di sini Bapak memiliki mesinnya mesin A. Bapak masukkan ke mesin A si kayu gelodongan ini sehingga menghasilkan kayu yang sudah berbentuk papan. Papan kayu ini mesin 1. Kemudian ini masih mau diolah lagi, diolah ke mesin yang kedua atau Bapak namakan mesin B. Nah, dari kayu papan ini dimasukkan ke mesin yang kedua menghasilkan sebuah kertas yang kita pakai sehari-hari. Nah, proses ini disebut fungsi komposisi. Kalau kita nalar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini fungsi B. Paham? Jadi kalau kita satukan nanti sehingga dicari ke semuanya ini untuk menghasilkan kertas, maka terbentuklah sebuah fungsi komposisi dua fungsi. Itu kalau mesinnya ada dua. Nanti kalau kertasnya ini mau diolah lagi, contohnya mau dijadikan topeng dari kertas, contohnya ya, menggunakan mesin yang ketiga, Bapak namakan mesin C. Maka di sini fungsinya bertambah menjadi C atau ada 3 sehingga menjadi sebuah topeng monyet dari kertas. Ini hasil akhirnya. Setelah kita gabung semuanya, maka ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Apa? Fungsi komposisi 3 fungsi. Jadi ada 3 fungsi. Kalau kemarin cuma F. Coba Iqbal, apa ini bacaannya, Bal? F bundaran G Kali F. Ya betul ya, jangan dibaca FOG ya, ini bukan O tapi bundaran. Fungsi komposisi. Berarti kemarin Iqbal sudah mendengarkan dan memahami dengan seksama. Sekarang ini kan masih ada 2. Kalau ada 3 berarti fungsinya F bundaran G bundaran H. Kalikan dengan F sama seperti kemarin. Kalau kita rinci ke bawah, maka F bundaran G bundaran H ini menjadi F kali G kali H kali X. Kurungnya jangan lupa ada sebanyak 3 untuk X ya. Saya bilang untuk kurung yang H, untuk kurung yang G dan F. Paham? Sekarang kita bentuk kelompok. Kenapa Bapak membentuk kelompok? Karena kalian kemarin sudah Bapak berikan penjelasan terkait dengan fungsi komposisi 2 fungsi. Karena ini tidak jauh berbeda, cuma ada penambahan dari komposisi 1. Jadi kalian fungsi 1 laginya
kalian jelaskan bersama kelompoknya, diskusikan, nalar secara kritis, dan nanti ada yang maju ke depan menjelaskan terkait dengan fungsi komposisi tiga fungsi itu apa dan bagaimana cara menjawabnya. Silahkan langsung Bapak jadikan ini satu kelompok, kelompok A, dan ini kelompok B. Ya, Pak. Silahkan melingkar ya, mungkin ya, dirapatkan. Di sini Bapak sudah memiliki materi tentang fungsi komposisi tiga fungsi. Kalian diskusikan bersama, Bapak kasih waktu 5 menit. Bagi yang tidak bisa menalar dengan kritis, tanyakan kepada temannya yang bisa. Jika tidak ada yang bisa dalam suatu kelompok tersebut, tanyakan ke Bapak. Paham? Paham. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nanti harus ada yang bisa menjelaskan perwakilan dari setiap kelompok. Ya, Pak. Nih. Den, maju ke depan Den. Tanyakan ya kalau tidak tahu, nanti Denny maju ke depan. Bisa ya? Siap. Apa kasih waktu? Ya. Bagaimana yang tidak tahu ini ya? Ini kan ada 3 fungsi. Kalau kemarin di catatannya, berarti cuma menambahkan satu fungsi lagi ke dalam. Dan rinciannya sudah seperti itu. Kalian paham ya? Kalau kalian tidak paham, Bapak refresh kembali terkait ingatan kalian 2 fungsi ini, 2 fungsi komposisi. Mau diingatkan kembali ya? Iya. Ya, Pak. Mau? Iya. Soalnya ada kelompok yang tidak memahami dari fungsi komposisi 2 fungsi kemarin. Yang kelompok B, bagaimana? Paham. Paham? Sip. Kelompok B paham. Diberi 4 fungsi juga gak Pak? Kelompok A tidak paham, Pak. Nggak boleh, nggak ada. Karena saya tidak masuk, Pak, minggu lalu. Tanyakan kepada temannya ya kalau nggak masuk ya. Kalau dari semua temannya yang nggak paham, saya tanya ke Bapak langsung ya. Ya, Pak. Kemarin kamu nggak masuk karena bepergian ya? Iya, izin ke Bapak soalnya. Jangan izin lewat WA ya. Baik, Bapak. Waktunya 5 menit. Kelompok B sudah? Ada yang tidak dipahami teman-teman? Paham ya? Dan Iqbal Paham Pak. bisa maju ke depan nanti menjelaskan. Insyaallah. Ya. Jadi itu sudah ada contoh soal dan pembahasan ya. Kalian perhatikan bersama, nalar bersama, diskusikan bersama. Nanti Bapak kasih soal. Baik, Bapak. Setelah ada yang bisa menjelaskan ke depan. Bida bisa ya? Ini minta penjelasan ke Dewi, Bapak. Dewi bisa. Minta, Bapak. Seti. Janji kok dari tadi cuma diam saja. Enggak ini. Lagi sama Sambil lalu itu dicoba ya. Iya. Untuk contoh soal itu dan alternatif penyelesaiannya. Mungkin Tinggal 1 menit lagi. ya, Pak. Jadi dalam diskusi ini bagaimana kalian membentuk kerjasama tim yang kuat, bagaimana satu bisa semuanya juga harus bisa. iya. Jadi Bapak bentuk sebuah kelompok seperti ini supaya tidak ada keegoan di antara kalian. Kalian tidak boleh mengaku diri kalian itu pintar sendiri, harus pintar semuanya. Ya. Jangan jadikan ilmu kalian cuma dimiliki kalian. Sebarluaskan selama ilmu itu masih bermanfaat. Terutama kalau yang tahu materi fungsi komposisi tiga fungsi, jangan diumpetin. Ya Nafis ya? Ya. Pokoknya kasih. Kecuali kalau nanti ada ujian, ada UAS. Paham Nafis? Iqbal juga Pak. Jangan umpetin Nafis ya. Iqbal juga Pak. Ya, Saya Iqbal ikutin. juga. Kalau nyenteng jangan ya. Ya Maimunah. Ini soalnya mana, Pak? Ini langsung AA. Ini soalnya Ini nomor yang 1. ini. Ini soalnya. Ini soalnya. Ini alternatif penyelesaiannya. Ini kan ada ini. Iya. Ini kan ada 2 contoh soal Iya. beserta alternatif penyelesaiannya. Nanti ada soal buat kalian menjawab sama belum. Yo, waktunya
sudah selesai. Ada yang mau maju dari kedua kelompok perwakilan yang bisa maju ke depan, kelompoknya Bapak kasih hadiah. Pak, ada ini Pak ya, Pak. Ya, jelaskan bagaimana fungsi komposisi tiga fungsi itu terbentuk, bagaimana cara menyelesaikannya. Di situ sudah ada alternatif penyelesaian. Ada yang bisa maju ke depan? Bapak kasih hadiah nanti bagi kelompok yang maju. Oh, rahasia. Tidak mau? Nggak mau maju ke depan? Ada ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Bapak tunjuk saja. Tunjuk saja ya. Dewi bisa? Silahkan maju ke depan, Dewi. Menjelaskan apa itu fungsi komposisi dari tiga fungsi. Nanti Bapak bantu dalam menjawab soal-soal penyelesaiannya ya. Iya. Ya. Ya, silahkan maju ke depan. Tak bisa, Dewi. Sebentar Pak. Kalau dari kelompok sini tidak bisa, Bapak Macet lempar. Pak. Kelompok B bisa? Sedang berdiskusi Pak. Waktunya sudah habis. Ayo silahkan, ada Dai yang mau maju ke depan. Nafis? Bisa Nafis? Tapi Bisa, Pak. Ayo. Nafis, gimana Ayo, Nafis, silakan maju, Nafis. Oh, ngapain, Pak? Jelaskan dan alternatif penyelesaian soal itu dijelaskan juga kenapa bisa jadi seperti itu. Kan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak fungsi komposisi dua fungsi itu tidak jauh berbeda dengan fungsi komposisi tiga fungsi, cuma ada penambahan satu fungsi ya. Jadi itu gampang, cuma menambahkan. Ya Pak. Sekarang? Ya, jangan tahun depan. Nih spidolnya Nafis. Kelompok A nanti akan ada punishment. Punishmentnya apa? Harus bisa menjawab soal. Jadi dengarkan bersama penjelasan juga pemahaman dari saudara Nafis atau temannya Nafis. Baik, Silakan Nafis. Bapak. Jelaskan Nafis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal yang nomor 1. Nomor 1 yang A. Di situ kan nomor 1 itu diketahui bahwa fx-nya sama dengan 2 min E. Kemudian gx-nya itu sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah hx yang sama dengan 2x plus 1. Betul kan? Betul. Ya. Di sini ada dua pertanyaan ya Nafis ya. Ada A, ada C. Ada C juga. Cukup A dan saja yang jawab. Ya. Yang apa yang B? Yang A aja. Yang A. Ya. Nah, sekarang yang A. Yang A itu pertanyaannya adalah F bundaran G bundaran H E. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, berarti ini yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang H. Berarti kan nulisnya itu seperti ini kan? Ya. Nah, kita tulis lagi ini F, ini G, HX-nya berapa? HX-nya itu kan 2X plus 1. Nah, ini kan ada G 2X plus 1. Ini apa maksudnya? Maksudnya itu adalah fungsi G, ini kan Gx. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 2X plus 1. Nah, kita cari dulu. Ya. G 2X plus 1. Nah, ini sama dengan ini kan x kuadrat kan? Ya. Nah, x kuadrat karena ini x dan x-nya diganti dengan 2x plus 1, berarti ini menjadi 2x plus 1
kuadrat dikurangi 3 dikali 2x plus 1 ditambah 2. Nah, kemudian kita jabarkan. 2x nya ini kita kuadratkan menjadi 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Kemudian pangkatnya itu kita kalikan di sini, kemudian kita kalikan ke sini. Plus 4x. 2 dikali 2x sama dengan 4x. 4x. 4x dikali 1 4x. Kemudian ini kita kuadratkan 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, sin ini kita kalikan ke dalam. Min 6x. Min 6x min Min 3 plus 2. 2. Nah, kita kelompokkan yang sama. 4x kuadrat apakah memiliki x kuadrat lagi di belakang? Tidak ada. Nah, berarti kita tulis lagi ini 4x kuadrat. Yang x apakah memiliki x lagi? Ya, min Nah, ini kan 2x. 4 min 6. Min Berarti min 2x. 2x. Kemudian 1 dikurang 3 kan min 2. Min 2 tambah 2 Nol. Nah, berarti G2x per 1 nya sama dengan 4x kuadrat min 2x. Nah, kita substitusi sini. Sehingga di sini menjadi F 4x kuadrat min 2. Nah, setelah itu kita beralih ke Fx. Berarti di sini x-nya itu kita ganti dengan 4x kuadrat min 2x kan? Ya. Itu yang ini. Nah, sehingga karena duanya ini tidak memiliki x, maka duanya tetap. Kemudian x-nya kita ganti dengan ini. Berarti ini 4x kuadrat min 2x. Kita kalikan min ketemu plus menjadi Min 4x kuadrat berarti 4x plus 2x. 2x. Plus 4x 2x. plus 2. oh, Min ketemu min Oh, iya. plus 2x. Kelompok 1 paham ya? jadi jawabannya itu yang ini. Ya. Ya. Terima kasih atas jawabannya Nafis. Kelompok 1 sudah bisa memahami kelompok A. Insyaallah. Jadi kalau punya Nafis ini masih dipecah, nah perhatikan di sini ya. Ini punya Nafis masih dipecah pas menemukan G2x plus 1 masih dipecah ke atas seperti ini. Sebenarnya kita bisa langsung disatukan ke dalam satu kesatuan. F, G, baru dicari 2x plus 1-nya dimasukkan ke dalam x yang ada di G. Jadi fungsi x di sini, x yang ini menggantikan 2x plus 1. Di sini x-nya kuadrat digantikan dengan 2x plus 1 kuadrat. Kemudian 3x, x-nya di sini menggantikan lagi. Menggantikan berapa? 2x plus 1. Baru kita kerjakan dan disederhanakan sehingga terbentuk 4x kuadrat min 2x. Nah, di sini kan f kali 4x kuadrat min 2x. Ini menggantikan apa? Menggantikan x yang ada di f. 2 min x. X-nya di sini diganti 4x kuadrat min 2x sehingga terbentuklah jawaban seperti ini. Bisa dipahami kelompok A? Yang lain bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silahkan Nafis. Ini hadiahnya buat kelompok Nafis. Ini lagi buat Nafis. Lu kok tahu kan sendiri tadi. Makanya saya kasih itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik, kerja kelompok ya. Ini Bapak sudah punya LKPT, lembar kerja peserta didik. Ini kerjakan bersama-sama. Kalau waktunya tidak memungkinkan, nanti bisa dibawa pulang. Kita kerjakan di pertemuan berikutnya. Kasih ke belakang Maimunah. Lebih lalu dikerjakan ya. Yang tidak paham silahkan ditanyakan. Ya, Miss Watun. Oh itu. G bundaran F bundaran H. Ini teman kalian Miss Watun menanyakan ya, bagaimana kalau ada G
bundaran F, bundaran A. Sebenarnya pengerjaannya sama ya. Tinggal kita menyelesaikan yang paling belakang terlebih dahulu. Yang paling belakang apa? A. Kemudian setelah itu F, baru G. Pengerjaannya sama seperti ini. Dan rumusnya juga sama seperti yang Bapak jelaskan, cuma urutannya tidak dimulai dari F, tapi dimulai dari G, F, dan A. Silahkan dikerjakan. Kemudian lagi ya, tadi Dewi sempat menanyakan bagaimana kalau nanti X-nya ini diubah. Contohnya G bundaran F bundaran A diganti X-nya menjadi 2. Kita tinggal mensubstitusi 2 ini ke dalam X yang ada di fungsi G bundaran F bundaran A tersebut, fungsi komposisinya tersebut. Iya, Pak. Atau kalau kalian agak kesulitan, kalian cari seperti ini terlebih dahulu. Setelah menemukan titik akhirnya, jawaban akhir, baru X-nya diganti dengan 2. Paham Dewi? Iya, Pak. Silahkan dikerjakan. Sudah nyampe Miss Watun? Sudah, Pak. Daya dulu ditandai. Iqbal, Sudah ada Pak. bisa maju ke depan nanti Iqbal. Setelah ini materi apa? Sejarah Pak. Maksudnya kelanjutan dari fungsi komposisi tiga fungsi. Fungsi Pak. Ada ya Pak fungsi? Kalau di materi itu nggak ada. Berarti kita lanjut ke fungsi Iqbal. Berarti tidak belajar dari malam habis. Buku saya ini pinjam Iqbal Pak. Iqbal nggak belajar. Kerjain yang kemarin Pak. Yang kemarin ada PR ya? Iya. Kalau ada PR nanti kumpulkan langsung ya. Iya Pak. Ada PR katanya Iqbal, yang fungsi komposisi 2 fungsi. Kumpulkan ke ketua kelasnya, nanti taruh di kantor, di mejanya Bapak ya. Iya, Pak. Ya, yang tidak selesai nanti Bapak kasih punishment. Punishmentnya dihukum. Ya. Bukan hukum. Lupa, Pak, kalau ada PR. Lah, kok bisa? Kan kamu udah masuk kemarin. Ya kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, ada yang sudah. Udah. Silakan maju ke depan kelompok A. Nomor 2, Bu. Nomor 2, Pak. Ya, silakan maju. Dipercepat ya, karena nanti akan diganti oleh Bu Dewinya. Mata pelajaran apa nanti setelah Bapak? Biologi ya. Ya taruh sini aja. Yang tadi diperhatikan ya, takut ada kesalahan punyanya Dewi. Bal, lalu dijawab Bal. Sudah, Pak. Dan ya, untuk penjelasannya mungkin dijelaskan minggu depan untuk memulai fungsi komposisi tiga fungsi dan juga melanjutkan materi yang akan kita pelajari di minggu depan yaitu fungsi inverse, ya kan? Iya, Pak. Jadi, ya silahkan duduk Dewi, terima kasih. Terima kasih juga kepada kelompok A dan juga kelompok B, baik yang maju maupun yang tidak maju dan minggu depan harus bisa maju ya. Iya, Pak. Dapat disimpulkan bahwasanya antara fungsi komposisi dua fungsi dan juga fungsi komposisi tiga fungsi ini memiliki keterkaitan. Cuma di fungsi komposisi dua fungsi hanya ada dua fungsi dan juga di fungsi komposisi tiga fungsi ada penambah fungsi, yakni menjadi tiga Fungsi. Apa tadi fungsi komposisi Iqbal? Hubungan antara cara Masih lihat HP, tak dengarkan tadi ya, tak dengar. Apa Nafis? Kurang Nafis, kalian tahu Nafis? Fungsi komposisi itu apa Nafis? dia melibatkan beberapa fungsi. Nah, fungsi yang melibatkan beberapa fungsi. Fungsi. Oke, itu
jadikan PR ya buat kalian. LKPD-nya yang tidak selesai, per kelompoknya yang tidak paham bisa nanti WA kepada Bapak. Semoga pelajaran pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dipelajari fungsi inverse-nya, karena pertemuan berikutnya kita akan mempelajari fungsi inverse. Paham? Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Bapak ya, mohon maaf tiada batasnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi See you. wabarakatuh. Ya Allah.